أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ustadz, misalnya kita memiliki rumah kecil pemberian orang tua, apakah harus dizakati? Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Coba dibuka itu Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Ayas'alunaka madza yunfikun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Surat Al-Baqarah ayat 219. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan atau kebutuhan pokok. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Ya, yang dinafkahkan itu yang lebih dari kebutuhan pokok. Nah, ini kebutuhan pokok ini hati-hati, kebutuhan pokok. Nah, ada manusia loh, saya kebutuhan pokok saya ini itu dan lain sebagainya. Yang namanya kebutuhan saya itu kebutuhan pokok harus rumah mewah, mobil mewah. Nah, berarti kalau itu tolok ukurnya nggak ada manusia yang zakat, nanti nggak ada orang Islam yang zakat. Yang maksud kebutuhan pokok itu ya cukup untuk makan, minum, ya, dirinya dan keluarganya. Lah adapun rumah tadi itu juga termasuk kebutuhan pokok. Karena kita hidup di dunia ini butuh sandang, papan, pangan. Cuma jangan berlebih-lebihan. Yang namanya kebutuhan pokok itu tidak berlebih-lebihan. Ingat ya, kebutuhan pokok bukan keinginan. Nah, kalau kita menuruti berdasarkan keinginan, sebanyak apapun yang Allah berikan ya kurang terus. Karena kita hidup mengikuti keinginan kita. Nah, kalau keinginan, maka anak Adam itu, ya, dalam sebuah hadis Nabi kita menjelaskan, kalau anak Adam itu hidup di dunia ini mengikuti keinginannya, bukan kebutuhannya. Kebutuhan itu dalam arti bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kebutuhan itu. Sehingga berapapun yang Allah beri, yang Allah kasih, itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun kalau hidup di dunia ini yang dituruti adalah keinginannya, maka anak Adam yaitu manusia kalau diberi satu lembah penuh dengan emas, ahabba ayyakuna saniyan. Anak Adam yaitu manusia, dia menginginkan lembah emas yang kedua. Kalau diberi yang kedua, ahabba ayyakuna salisan, dia ingin lembah emas yang ketiga. Kalau itu hidup menurut keinginan, bukan menurut kebutuhan. Ya, berhentinya kapan? Ya nanti. Wala yasuddu jaufa bni Adam illat turab. Keinginan-keinginan terus yang selalu merasa kurang, sifat rakus dan tamaknya baru akan terhenti kalau mulutnya sudah tersumpal dengan tanah alias mati, baru terhenti. Ya, kita hamba Allah yang beriman, maka mari kita jalani kehidupan dunia ini bukan berdasarkan keinginan, namun berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan yang bisa membawa kita lebih dekat lagi, lebih takwa lagi kepada Allah, sehingga berapapun yang Allah berikan, ya, itu bisa kita syukuri dengan cara kita belanjakan apa yang Allah beri di jalan yang Allah ridhoi.
Dengan demikian bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ya, terkait rumah kecil tadi, kalau memang panjenengan mampu untuk keluarkan zakatnya itu lebih baik. Namun kalau memang tidak mampu, ya tidak mengapa, itu termasuk kebutuhan pokok, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Nah, ini yang tahu panjenengan. Kalau panjenengan dimampukan oleh Allah, keluarkan, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Kalau memang tidak ada kemampuan, nah itu termasuk al-afwu, yaitu kebutuhan pokok. Sedang Allah tadi berfirman, wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka nafkahkan, mereka infakkan. Qulil afwa. Katakan yang diinfakkan atau yang perlu dinafkahkan adalah yang lebih dari kebutuhan pokok.